Dok, Terus terkait dari apalagi? BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview produk, itu gimana dok? Kenapa? Terkait pernyataan dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview sebuah produk, itu gimana? Kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan reviewnya, ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan, ya. Dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget dokter jadi tersangka? Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan nih kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai dokter sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan? Ya seperti pemeriksaan pemeriksaan terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan dokter. Jadi gini, fix bukan dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan, Iya. ya. Jadi bukan fix Andra Situngkir bukan dokter, enggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Yes. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang. Ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli, ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap, ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Jadi di situ pun sudah jelas, ya. Memang dia adalah seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa? Yudi Anus itu ya. Jadi dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bondnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi dokter mohon meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari pihak kita Bayfon ya, termasuk saya Bayfon tadi terhadap Julianus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Tabes Medan dan Julianus juga memegang SP2 HP-nya dok. Itu gimana dok? Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak. Dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun dokter takut, apalagi malu. Dokter siap kok hadapin semuanya. Dokter terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya, nyawa, harta semua sudah dokter kerahkan untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana dokter tidak meminta datang, dokter diundang sebagai undangan di Komisi 6 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare.